Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota yaitu saya Dewi Arianti dengan NIM 19101272200007 dari kelas A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hafifah dari kelas A01 dengan NIM 19101272200004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Mahdani dengan NIM 19101273200004. Kelas A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asiyah dengan NIM 191210732001. Kelas A02. Akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu yakni Ibu Dr. Nina Permatasari, SC MPD. Materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai teori belajar konstruktivistik dengan cakupan bahasan mengenai karakteristik, pendapat para ahli, dan aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran. 1. Kurikulum sajikan dan sungguh menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan pada konsep-konsep yang lebih luas. 2. Pembelajaran lebih menggali pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide siswa. 3. Kegiatan kurikuler lebih banyak mengandaikan pada sumber-sumber data dan manipulasi bahan. Ya, di sini saya ingin memperjelas lagi tentang materi yang disampaikan oleh Lydia, yaitu karakteristik teori konstruktivistik. Ada beberapa hal menjadi karakteristik dalam teori belajar ini. Yang pertama, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan pada konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide siswa. Yang ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. Yang keempat, pengukuran proses dan hasil belajar siswa terjalin di dalam kesulitan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan siswa serta melalui tugas-tugas pekerjaan. Yang kelima, siswa dipandang sebagai pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Yang keenam, siswa-siswi banyak belajar dan bekerja di dalam grup proses. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan karakteristik konstruktivistik menurut Murphy 1977. Yang pertama, berbagai perspektif dan representasi dari konsep dan isi disajikan dan didorong. Yang kedua, tujuan dan sasaran diturunkan oleh siswa atau dalam negosiasi dengan guru atau sistem. Yang ketiga, guru berperan sebagai pemandu, pengawas, pelatih, tutor, dan fasilitator. Yang keempat, aktivitas, peluang, alat, dan lingkungan disediakan untuk mendorong metakognisi, analisis diri, regulasi, refleksi, dan kesadaran. Yang kelima, siswa memahami peran sentral dalam menengahi dan mengontrol pembelajaran. Yang keenam, situasi pembelajaran, lingkungan, keterampilan, isi, dan tugas adalah relevan, realistis, otentik, dan mewakili kompleksitas
realitas alami dunia nyata. Yang ketujuh, sumber data primer digunakan untuk memastikan keaslian dan kompleksitas dunia nyata. Yang kedelapan, konstruksi pengetahuan dan bukan reproduksi ditekankan. Yang kesembilan, konstruksi ini berlangsung dalam konteks individu dan melalui negosiasi sosial, kolaborasi, dan pengalaman. Yang kesepuluh, konstruksi pengetahuan, keyakinan, dan sikap pelajar sebelumnya dipertimbangkan dalam proses konstruksi pengetahuan. Yang kesebelas, pemecahan masalah, keterampilan berpikir, tingkat tinggi, dan pemahaman ditekankan. Yang ke-12, kesalahan memberikan kesempatan untuk wawasan tentang konstruksi pengetahuan siswa sebelumnya. Yang ke-13, eksplorasi adalah pendekatan yang disukai untuk mendorong siswa mencari pengetahuan secara mandiri dan untuk mengelola pembelajaran tujuan mereka. 14. Peserta didik diberi kesempatan untuk belajar magang di mana ada peningkatan kompleksitas, tugas, keterampilan, dan perolehan pengetahuan. Yang ke-15, kompleksitas pengetahuan tercermin dalam penekanan pada keterkaitan konseptual dan pembelajaran interdisipliner. Yang ke-16, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif disukai untuk memaparkan pelajar pada sudut pandang. Yang ke-17, scaffolding difasilitasi untuk membantu siswa berprestasi di luar batas kemampuan mereka. Yang ke-18, penilaian itu otentik dan terkait dengan pengajaran. Selanjutnya yaitu teori konstruktivistik menurut para ahli. Ada banyak sekali pendapat-pendapat mengenai teori belajar konstruktivistik menurut para ahli. Tetapi di sini saya akan membacakan beberapanya saja. Yang pertama yaitu Trianto. Menurut Trianto, teori konstruktivistik berupaya mengarahkan bagaimana siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisi apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Yang kedua yaitu Sagala. Sagala mengemukakan esensi dari teori konstruktivistik adalah siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain. Yang ketiga yaitu Anwar. Menurut Anwar, teori konstruktivistik merupakan hasil tindakan membangun pengetahuan selama proses belajar. Yang keempat yaitu Hill. Menurut Hill, konstruktivistik merupakan bagaimana menghasilkan sesuatu dari yang dipelajarinya. Dengan kata lain, bahwa bagaimana memadukan sebuah pembelajaran dengan melakukan atau mempraktekkan dalam kehidupannya supaya berguna bagi kemaslahatan. Yang kelima yaitu Szymanski. Menurut Szymanski, konstruktivistik adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide dengan kerangka berpikir yang telah dimilikinya. Yang keenam yaitu Vygotsky. Menurut Vygotsky, konstruktivistik merupakan belajar bagi anak yang dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial dan fisik. Yang ketujuh yaitu Brooks and Brooks 1993. Dia mengemukakan bahwa konstruktivistik bukan teori tentang mengajar,
melainkan teori tentang pengetahuan dan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang ahli perkembangan kognitif dari Switzerland yang lahir di tahun 1896. Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama menegaskan bahwa perolehan kecakapan intelektual akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan ketahui pada satu sisi dengan apa yang mereka lihat di suatu fenomena baru sebagai pengalaman atau persoalan. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Aplikasi teori ini yaitu sebagai berikut menurut Setiawan tahun 2016 pada halaman 43, yaitu yang pertama, pengetahuan diperoleh melalui konstruksi individual dengan melakukan pemaknaan terhadap realitas yang dihadapi dan bukan lewat akumulasi informasi. Lalu, yang kedua, pengetahuan dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif yang dimiliki. Lalu yang ketiga, pendidik menciptakan pengalaman yang autentik dan alami secara sosial kultural untuk para peserta didik. Materi pembelajaran sungguh harus konstekstual, relevan, dan diambil dari pengalaman sosio-budaya setempat. Yang keempat, pendidik memberikan otonomi, kebebasan peserta didik untuk melakukan eksplorasi masalah dan pemecahan secara individual dan kolektif, sehingga daya pikirnya dirancang untuk secara optimal dapat aktif membentuk pengetahuan dan pemaknaan yang baru. Lalu, yang kelima, pendidik mendorong terjadinya kegiatan kognitif tingkat tinggi, seperti mengklasifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, memprediksi, menyimpulkan, dan lain-lain. Yang keenam, pendidik merancang tugas yang mendorong peserta didik untuk mencari pemecahan masalah secara individual dan kolektif sehingga meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi dalam mengembangkan pengetahuan dan rasa tanggung jawab pribadi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pendidik memberikan peluang seluas-luasnya agar terjadinya dialog antar peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik, sehingga semua pihak merasa bertanggung jawab bahwa pembentukan pengetahuan adalah tanggung jawab bersama. Lalu, adapun langkah-langkah teori konstruktivistik dalam pembelajaran menurut Salim dan Haidir tahun 2012 pada halaman 162, yaitu langkah pertama yakni mengundang atau invitasi. Pada bagian ini, guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan memberikan penjelasan tujuan pembelajaran dan keterkaitan dengan kehidupan yang dialami peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memunculkan keingintahuan mereka terhadap apa yang akan dipelajari. Lalu, langkah yang kedua menjajaki atau eksplorasi. Dalam kegiatan ini, guru melakukan eksplorasi pengetahuan peserta didik dengan cara tanya jawab, pemberian tugas, membaca, mengamati, menghubung-hubungkan fakta. Lalu, langkah yang ketiga, menjelaskan atau eksplanasi. Guru memberikan penjelasan dan penguatan terutama pada bagian-bagian yang belum dikuasai oleh peserta didik. Dan yang keempat, langkah yang keempat yaitu menyimpulkan atau refleksi. Kegiatan refleksi dilakukan jika semua materi pembelajaran sudah disajikan secara terurai dan memberikan penekanan atau penguatan khusus pada materi-materi tertentu yang dianggap penting. Kemudian, guru dan peserta didik secara bersama-sama menarik kesimpulan dengan benar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam pembuatan video ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.